Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita sampai pada Ar-Risalatur Rabi'ah, risalah yang keempat, judulnya Tanbihun Hamun ala Kadbil Wasiyati Al-Mansubati li Syekh Ahmad Khadimil Haramin Nabawi Asy-Syarif, yaitu peringatan penting atas kebohongan wasiat yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad yang merupakan pelayan Masjid Nabawi. Ya, Syekh Ahmad ini merupakan pelayan Masjid Nabawi. Nah, ada sebuah wasiat yang diedarkan mengatasnamakan Syekh Ahmad ini. Ya, maka ada yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Disebutkan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila man yattali' alaihi minal muslimin hafizahumullahu bil Islam wa a'adzana wa iyyahum min syarri muftariyatil jahalah at-tughati, amin. Risalah ini dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada siapapun yang membaca risalah ini dari kalangan kaum muslimin. Semoga Allah menjaga mereka dengan keislaman, dan semoga Allah melindungi kita dan melindungi mereka dari segala macam keburukan-keburukan, kedustaan dari orang-orang yang jahil dan orang-orang yang melampaui batas. Amin, kata beliau. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, qad talaqtu ala kalimatin mansubatin ila Syekh Ahmad Khadimil Haramin Nabawi Syarif bi'unwan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku sudah membaca surat atau kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang dinisbatkan, disandarkan kepada Syekh Ahmad yang merupakan pelayan Masjid Nabawi. Bi'unwan, judul wasiat itu adalah hadhihi wasiyatu minal Madinatil Munawwarah. Ini adalah wasiat dari kota Madinah yang diterangi ani Syekh Ahmad Khadimil Haramin Nabawi Asy-Syarif, dari Syekh Ahmad pelayan Masjid Nabawi yang mulia. Qala fiha, dikatakan di dalam wasiat tersebut, kuntu sahiran lailatal jum'ah atlu al-Qur'an al-Karim. Kata Syekh Ahmad yang ada di dalam wasiat itu, dia menceritakan bahwasanya pernah suatu ketika aku begadang di malam Jumat dalam rangka aku sedang membaca Al-Quranul Karim. Jadi isi wasiatnya itu Syekh Ahmad mengaku begadang di malam Jumat membaca Al-Quran.
wa ba'da tilawati qiraati asma'illahil husna. Dan setelah aku membaca Asmaul Husna, ya, membaca nama-nama Allah yang mulia. Falamma faraghtu min dzalik tahayyatu lin-naum. Ketika selesai aku membaca Al-Qur'an dan membaca Asmaul Husna, maka aku bersiap-siap untuk tidur. Fara'aitu sahibat tala'ah al-bahiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ata bil ayatil qur'aniyah. Maka ketika itu, kata Syekh Ahmad itu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau datang membawa ayat-ayat Al-Qur'an wal ahkam asy-syarifah, dan membawa hukum-hukum yang mulia, rahmatan bil alamin, ya, sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyid kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemudian dia mengaku bahwasanya dia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kepada Syekh Ahmad ini. Kata Nabi dalam kisah ini, "Ya Syekh Ahmad, wahai Syekh Ahmad." Qultu, maka kata Syekh Ahmad, "Labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ya akrama khalqillah, wahai makhluk Allah yang paling mulia. Faqala li, maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, "Ana khajlan min af'alin nas al-qabiha." Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku sangat malu terhadap perbuatan manusia yang jelek. Walam aqdir an uqabila rabbi, sehingga aku tidak mampu untuk bertemu dengan Rabbku. Walal malaika, tidak pula aku mampu untuk bertemu malaikat. Li'anna minal jum'ati ilal jum'ah mata mi'atun wasittuna alfan ala ghairi dinil Islam. Karena sesungguhnya dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya telah mati, ya, 160.000, ya, telah mati 160.000 manusia ala ghairi dinil Islam. Mereka mati di atas agama selain Islam. Thumma dzakara ba'dha ma waqa'a fihi nas minal ma'asi. Kemudian Nabi katanya dalam kisah tersebut, Nabi menyebutkan, ya, sebagian maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh manusia, ya, maksiat-maksiat yang manusia jatuh di dalamnya. Tsumma qala, ya, kemudian di situ Nabi berkata, kata dia, kemudian Nabi di situ berkata, "Fahadhil wasiyatu rahmatun bihim minal azizil jabbar." Maka wasiat ini adalah bentuk rahmat kepada manusia-manusia yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan buruk itu. Ini adalah bentuk kasih sayang dari siapa? Minal azizil jabbar, dari Allah, ya, yang maha mulia lagi maha perkasa. Tsumma dzakara ba'dha asyratis sa'ah. Kemudian katanya di situ Nabi menyebutkan sebagian tanda-tanda kiamat. Ila anqal, sampai Nabi mengatakan, "Fa'akhbirhum ya Syekh bihadhil wasiyah." Maka kabarkan wahai Syekh Ahmad dengan wasiat ini. Kabarkan kepada manusia wasiat ini. Li'annaha manqulatun biqalamil qadari minal lauhil mahfud. Karena wasiat ini dinukilkan, ya, dinukilkan dengan pena takdir dari lauhul mahfud. Wa man yaktubuha wa yursiluha min baladin ila baladin min mahallin ila mahallin bunyalahu qasrun fil jannah. Maka barang siapa yang menulis wasiat ini, menyalin wasiat ini, kemudian dia sampaikan, ya, dia kirimkan kepada satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya barang siapa yang menyebarkan wasiat ini, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Tapi wa man lam yaktubha
wa yursilha harumat alaihi syafaati hurrimat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Tapi barang siapa yang tidak mau menuliskan wasiatku ini dan dia tidak mau menyebarkannya, maka diharamkan atasnya syafaatku pada hari kiamat. Wa man katabaha wa kana faqiran aghnahullah. Dan barang siapa yang menulis wasiatku ini sedangkan dia orang yang miskin, maka niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Au kana madyunan qadallahu dainahu. Atau barang siapa yang menulis wasiat ini dalam keadaan dia terlilit hutang, maka Allah akan bebaskan dia, Allah akan lunasi utang-utangnya. Enak ya? Kemudian au alaihi dzanbun ghafarallahu lahu wa liwalidayhi bi barakati hadhil wasiyah. Dan barang siapa yang menulis wasiatku ini dalam keadaan dia memiliki dosa, ya, dia punya dosa-dosa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni kedua orang tuanya dengan barokah wasiat ini, ya, dengan keberkahan wasiat ini. Wa man lam yaktubha min ibadillah iswadda wajhuhu fid dunya wal akhirah. Tapi barang siapa yang tidak menuliskan wasiat ini dari hamba-hamba Allah, maka dia akan dihitamkan wajahnya di dunia dan di akhirat. Ya, dia akan dihitamkan wajahnya di dunia dan di akhirat. Wa qala wallahil azim. Maka kemudian di situ Nabi katanya mengatakan, demi Allah yang maha agung. Talatan, 3 kali Nabi mengatakan wallahil azim, wallahil azim, wallahil azim, hadhihi haqiqah. Ya, kata Nabi, ini adalah benar. Ya, artinya ancaman-ancaman dan janji-janji yang dikatakan oleh Nabi itu hak, itu benar. Wa in kunta kadziban, ya, apabila wa in kuntu kadziban akhruju minad dunya ala ghairil Islam. Di situ kata Nabi, apabila aku berdusta dengan wasiat ini, maka aku akan keluar dari dunia ini dalam keadaan selain agama Islam. Wa man yusaddiq biha yanju min adzabin nar wa man yukadzdzib biha kafar. Ngeri. Kata dia, barang siapa yang membenarkan wasiat ini, maka dia akan selamat dari azab neraka. Tapi barang siapa yang berdusta, mendustakan wasiat ini, tidak percaya dengan wasiat ini, maka dia kafir. Kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, selesai. Itu kutipan dari wasiat yang katanya Syekh Ahmad bermimpi, bukan bermimpi, bertemu langsung dengan Nabi, kemudian Nabi ngomong wasiat ini. Kemudian sama Syekh Ahmad katanya disalin, terus disebarkan. Nah, dari yang menyebarkan itu disebarkan lagi terus, akhirnya menjadi pesan berantai. Wallahu a'lam, ana lupa wasiat ini mirip memang ini atau yang lain. Dulu waktu anak kecil, ya mungkin SMP kalau nggak salah, ya, SMP awal-awal 2000 atau 99 gitulah, tahun segituan itu. Saya pernah naik bemo, kemudian dapat fotokopian ini. Ya, nggak tahu isinya ini persis seperti ini atau enggak, saya lupa. Pokoknya itu wasiat Nabi. Ya, nah, di situ ada janji-janji dan ada ancaman. Ya seperti ini. Yang menyebarkannya, menyalinnya lagi, memfotokopinya lagi, kemudian dia sebarkan, maka dia akan mendapatkan ampunan, dia dilunasi utang-utangnya, dilancarkan rezekinya. Tapi barang siapa yang enggan, ya nggak mau disebarkan, artinya berhenti sama dia, maka Allah akan mempersulit hidupnya, Allah akan menjadikan dia miskin, sakit, ngeri pokoknya. Tak fotokopi jamaah. Iya, yo wedi. Hah? Pernah ya? Iya, tak fotokopi ya. Ya apa lihat ancaman kayak gitu. Ancaman dulu fotokopi. Zaman sekarang apa? WA forward. Enak, gratis. Ya. Zaman dulu ngetokno duit sih kan. Nah, itu sampai ada di zaman sekarang. Ya, pesan-pesan berantai seperti ini.
Jangan berhenti di HP Anda, ya, tapi sebarkan kepada keluarga, ya, karib kerabat, sanak saudara. Kalau berhenti pada Anda, maka akan ada musibah bencana yang menimpa Anda gitu. Maka di forward pesan-pesan berantai ini. Nah, kata beliau, hadhihi khulasatu ma fil wasiyatil makdzubah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ringkasan kesimpulan dari wasiat yang dusta, ya, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sami'na hadhil wasiyata al-makdzubata marratin katsiratan mundu sanawatin muta'addidah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, kita sudah sering mendengar wasiat ini. Jadi sebelum beliau menulis risalah ini, beliau sudah sering mendengar wasiat-wasiat seperti ini. Berarti ini sudah jauh sebelum zaman beliau. Ya, sudah sering saya mendengar, bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Tunsyar bainan nas fima baina waqtin wa akhar, di mana disebarkan oleh manusia wasiat ini dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya, disebarkan di 1 tahun. Ya, kemudian nanti kalau sudah nggak viral lagi, berapa tahun kemudian ada lagi yang nyebarkan usum maneh. Ya, mari viral, terus nggak usum maneh wesan. Berhenti pesan berantainya. Nanti naik lagi, berapa tahun berikutnya naik lagi. Ya kan, polanya kan gitu kan. Ya, naik terus, timbul tenggelam. Wa taruju bainal katsiri minal ama. Ya, kata beliau, di mana wasiat ini menyebar di antara banyak orang-orang awam dari kaum muslimin. Wa fi alfadhiha ikhtilafun, meskipun secara lafalnya antara satu wasiat dengan wasiat yang lain itu terkadang berbeda-beda redaksinya. Ya, lafalnya berbeda-beda. Kok haditsnya ini, ya kan? Ini lafalnya Imam Muslim, ini lafalnya Imam Bukhari. Ya, jadi lafalnya berbeda-beda. Wa kadzibuha yaqul, dan yang mendustakan atau yang berdusta, ya, yang berdusta di wasiat ini mengatakan innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum, di mana dia mengaku bahwasanya Syekh Ahmad itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Fahammalahu hadhil wasiyah wa fi hadhihin an-nashratil akhirah allati dzakarna laka ayyuhal qari' za'amal muftari fiha annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama tahayya'a lin-naum. Fal ma'na annahu ra'ahu yaqdah. Jadi sebagian fotokopian lah. Sebagian fotokopian mengatakan Syekh Ahmad ini ngelihat Nabi di dalam mimpinya. Baru di dalam mimpinya itu Syekh Ahmad katanya mendengar wasiat-wasiat dari Nabi, kemudian ditulis sama dia ketika bangun tidur. Tapi kalau kita baca yang tadi itu, yang dinukil oleh beliau, itu Syekh Ahmad itu ngelihat Nabi dalam kondisi apa? Terjaga. Dalam kondisi bukan tidur. Bahkan tadi disebutkan ketika mau beranjak tidur ketemu Nabi. Ya, za'ama hadzal muftari fi hadhil wasiyah asya'a katsira. Orang yang berdusta di dalam wasiat ini, dia telah banyak membuat kedustaan-kedustaan yang banyak. Ya, telah mengklaim, mengaku-ngaku banyak hal. Hiya min awdahil kadzib wa abyanil batil, di mana pengakuan-pengakuannya tersebut adalah sejelas-jelasnya kedustaan dan seterang-terangnya kebatilan. Sa'unabbihuka 'alaiha qariban fi hadhil kalimah insyaallah. Ya, kemudian kata beliau, kata beliau, ya, aku akan menerangkan kepada Anda, ya, aku akan menerangkan kepada Anda insyaallah kedustaan-kedustaannya ini. Kemudian kata Syekh, laqad nabbahtu 'alaiha fis sanawatil madiyah. Aku sudah peringatkan atas wasiat ini di tahun-tahun sebelumnya. Wa bayyantu linnas annaha min awdahil kadzib wa abyanil batil. Dan aku sudah jelaskan, kata Syekh, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang, bahwasanya wasiat ini adalah sejelas-jelasnya kedustaan dan seterang-terangnya kebatilan. Falamma talaqtu
ala hadhihi an-nashratil akhirah taraddadtu fil kitabati anha li dhuhuri butlaniha. Namun kata beliau, ketika aku melihat di akhir-akhir ini, wasiat yang tersebar di akhir-akhir ini, ya, maka kata beliau, aku ragu-ragu untuk menulis. Ya, aku ragu-ragu untuk menulis bantahannya. Kenapa? Lidhuhuri butlaniha, karena saking jelasnya kebatilan yang ada di situ. Ya, saking jelasnya kebatilan yang ada di situ. Wa atmi jur'ati muftariha 'alal kadzib. Aku ragu-ragu untuk menulis. Kenapa? Karena saking lancangnya orang yang berdusta ini ketika menuliskan wasiat ini, menuliskan wasiat yang dusta ini. Apa ya? Over ngawur gitu loh. Terlalu ngawur kedustaannya. Muhammad kuntu adunnu anna butlanaha yaruju ala man lahu adna basirah. Di mana kata beliau? Ya, di mana kata beliau? Aku meyakini bahwa batilnya wasiat tersebut bisa diketahui oleh orang yang bahkan ilmunya sedikit. Orang yang punya sedikit ilmu saja sudah tahu kalau itu batil. Ya, maka ngapain aku tulis lagi penjelasan? Ya, orang yang punya pemahaman atau punya ilmu yang sedikit saja sudah mengetahui kebatilannya. Au fitrah salimah, atau kalaupun dia nggak punya ilmu, tapi sepanjang fitrahnya masih selamat, ya, fitrahnya masih salimah, belum sakit, belum kena syubhat, masih di atas fitrah, maka dia pasti tahu tentang batilnya wasiat tersebut. Walakin akhbaroni kathirun minal ikhwan, namun telah mengabarkan kepadaku, ya, saudara-saudaraku, banyak diantara saudara-saudaraku mengabarkan kepadaku, annaha qad rajat ala kathirin minan nas, bahwasanya wasiat ini sudah viral di tengah-tengah manusia. Wa tadawaluha bainahum wa saddaqaha ba'dahum, ya, di mana banyak diantara manusia yang menyebarkannya, kemudian juga banyak diantara mereka yang membenarkan, sebagian mereka membenarkan wasiat tersebut. Ya, asalnya Syekh nggak tertarik. Ya, Syekh nggak tertarik mau membantah. Kalau sebelum-sebelumnya, wasiat-wasiat yang sebelumnya itu sudah dibantah sama Syekh. Yang viral-viral sebelumnya sudah dibantah sama Syekh. Tapi ini viral lagi dengan bentuk yang berbeda. Kalau sebelumnya di wasiat itu Syekh Ahmad itu katanya melihat Nabi dalam mimpi, maka dibantah sama Syekh. Nah, sekarang ini bukan melihat Nabi dalam mimpi, melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Maka Syekh nggak tertarik mau membantah itu. Namun kemudian karena melihat banyaknya kaum muslimin, ya, banyak diantara manusia yang percaya dan bahkan juga ikut-ikutan menyebarkannya, maka di sini famin ajli dzalik ra'aitu annahu yata'ayyanu ala amsalil kitabati anha li bayani butlaniha wa annaha muftaratun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta la yaghtarra biha ahadun. Namun kata beliau, karena aku memandang bahwa hal ini perlu untuk dijelaskan kedustaannya, ya, perlu untuk dibongkar orang yang berdusta atas Nabi ini, perlu disampaikan kepada manusia tentang kebatilannya, supaya manusia tidak tertipu, ya, supaya manusia tidak ada seorang pun yang tertipu. Wa man ta'ammalaha min dzawil ilmi wal iman au dzawil fitratis salimah wal aqlis sahih arafa annaha kadzibun wa iftira'un min wujuhin katsirah. Kata beliau, barang siapa yang merenungkan wasiat tadi, membaca wasiat tadi kemudian dia renungkan, dan dia orang yang memiliki ilmu dan masih ada keimanan di dalam dirinya, atau tadi kalau tidak dia masih punya fitrah yang lurus dan akal yang waras, ya, dan akal yang waras. Barang siapa yang punya itu, pasti dia tahu bahwa wasiat itu adalah dusta dari banyak segi. Kedustaannya bukan satu sisi saja, tapi dari banyak sisi kedustaannya. Makanya yang kemarin ngaku-ngaku ziarah ke makam Nabi, kemudian ketika sampai di makam Nabi maka kuburan Nabi goyang, nah, itu sama kita jawab seperti jawaban beliau. Orang yang punya ilmu meskipun sedikit, yang fitrahnya masih
sehat, yang akalnya masih waras, dengar cerita kayak gitu, dibenarkan atau didustakan? Pasti didustakan. Ya, maka dari sini kita tahu yang percaya dengan hal-hal demikian berarti nggak ada ilmunya, fitrahnya rusak, akalnya nggak waras. Iya jemaah, akalnya nggak waras. Laqad sa'altu ba'da aqaribi Syekh Ahmad al-mansubati ilaihi fi hadhihi al-fariyah atau firyah an hadhihi al-wasiyah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku sudah pernah bertanya kepada sebagian karib kerabat Syekh Ahmad. Ya, wallahu alam Syekh Ahmad mungkin sudah meninggal ketika beliau menulis hal ini. Aku pernah bertanya kepada karib keluarganya Syekh Ahmad yang namanya dicatut di dalam wasiat ini, di dalam kedustaan ini. Fa'ajabani, maka karib kerabatnya Syekh Ahmad itu mengatakan bi annaha makdzubah ala Syekh Ahmad. Tuh. Apa itu? Lampu. Maka keluarganya Syekh Ahmad tadi mengatakan bahwa wasiat tersebut itu adalah dusta mengatasnamakan Syekh Ahmad. Keluarganya sendiri yang ngomong. Wa annahu lam yakulha aslan, dan bahwasanya Syekh Ahmad nggak pernah berucap seperti itu. Wa Syekh Ahmad al-madhkuru qad mata min muddah. Nah ya benar kata beliau, Syekh Ahmad yang dimaksud, yang disebut-sebut dalam wasiat tersebut, ya itu sudah wafat. Ya, beliau sudah lama meninggal. Walau faradna anna Syekh Ahmad al-madhkura aw man huwa akbaru minhu za'ama annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi aw al-yaqdha wa awsahu bi hadhihi al-wasiyah la alimna yaqinan annahu kadzib. Tapi karola taruh sudah Syekh Ahmad benar-benar mengucapkan seperti itu, apalagi ini dusta ya, tapi taruhlah seandainya Syekh Ahmad yang dimaksud penjaga Masjid Nabawi itu benar-benar mengucapkan seperti wasiat tersebut, maka kita meyakini bahwa ucapan Syekh Ahmad itu adalah ucapan yang dusta dan Syekh Ahmad itu adalah pendusta. Seandainya Syekh Ahmad benar-benar mengucapkannya. Jadi nggak penting. Ya, kalaupun Syekh Ahmad masih hidup, kemudian kita tanya, wahai Syekh Ahmad, ini ada wasiat mengatasnamakan Anda. Apakah benar Anda mengatakan seperti ini? Kalau Syekh Ahmad mengatakan, iya benar, saya bilang kayak gitu. Terus wasiatnya jadi benar? Tidak, ya, tidak. Apalagi kata keluarganya Syekh Ahmad, beliau nggak pernah mengucapkan wasiat itu. Aw anna alladhi qala lahu dzalika syaitan laisa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga kita katakan yang berucap di situ bukan Syekh Ahmad, tapi yang berucap di situ adalah syaitan. Ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liwujuhin katsirah. Nah ini, dari mana kita katakan itu pasti dusta, valid, fix, gak mungkin itu hak? Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akidah kita jamaah ya. Jadi jangan cuman mengkhususkan kasus ini saja, enggak. Nanti ini dijadikan umum. Siapapun yang mengucapkan ngaku-ngaku seperti ini harus didustakan. Harus didustakan. Karena banyak jemaah yang ngaku-ngaku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Ada cerita seorang Habib. Banyaknya memang mereka ini. Ya. Ya. Seorang Habib, dia itu sedang keluar dari rumahnya. Kemudian ada tetangganya itu nanya, Habib, kok temennya nggak diajak? Ya, kok temennya nggak diajak? Teman siapa? Itu yang biasa sering sama Habib di dalam rumah itu. Maka Habib tadi mengatakan, kau melihatnya? Iya, saya melihatnya, itu ada temannya Habib itu yang biasa sering menemani Habib di dalam rumah. Siapa itu, kata dia? Maka kata sang Habib tadi, itu adalah Rasulullah. Lapo nang omamu. Kan gitu kan, ngapain gitu Habib Nabi di rumahnya Habib itu? Ada perlu apa gitu loh. Kalau seandainya memang benar Nabi SAW itu bisa hidup lagi, bisa bertemu dengan manusia-manusia di zaman setelah Nabi wafat, maka tentu yang lebih penting Nabi keluar ketika peristiwa apa?
Perang Siffin, perang Jamal, tuh. Itu lebih layak Nabi SAW untuk keluar. Iki ngoncoi Habib nang jero omah. Apa pentingnya? Apa perlunya? Ya, maka harus didustakan cerita-cerita seperti itu. Cuman saya disangkan sebagian orang mempercayainya dengan mengatakan itu sebagai karomah. Karomah itu tidak menyalahi akidah, jamaah. Kita bukan orang yang mendustakan karomah para wali. Enggak, ada karomah itu. Tapi enggak mungkin namanya karomah ini bertabrakan dengan akidah, bertabrakan dengan pokok-pokok pondasi agama yang sudah paten. Ya, ada karomahnya wali katanya bisa madamkan api neraka. Opo ini? Dusta. Ya, katanya kalaulah aku tidak malu kepada Allah, maka api neraka akan aku padamkan, kata sang wali tadi. Nggak tahu Habib siapa itu. Cangkemmu iku padamno dhisik iku. Iku nerokone iku memang. Ini para pendusta-pendusta agama seperti ini yang menyesatkan banyak kaum muslimin. Ya, maka poin yang pertama, kita tahu bahwasanya wasiat tadi adalah dusta, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yura fil yaqdati ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat secara terjaga, dalam kondisi manusia terjaga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, nggak mungkin. Kalau ada yang mengaku harus didustakan. Maka dari sini kita tahu tentang batilnya orang-orang yang meyakini ketika perayaan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka meyakini Nabi apa? Nabi datang, Nabi hadir. Ya, mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Itu harus apa orangnya? Harus berdiri. Harus berdiri karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Nah, orang-orang biasa seperti kita nggak kelihatan. Tapi kalau Habibnya mendelik, kelihatan Nabi datang katanya. Kadzab, dusta, harus didustakan. Wa man za'ama min jahalatis sufiyah annahu yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil yaqdah. Dan barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku, terutama dari kalangan orang-orang sufi yang bodoh, dia mengklaim bahwa dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, au annahu yahdur al-maulid, atau Nabi itu ngakunya hadir pada peringatan maulid, au ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengannya, faqad ghalata akbahal ghalat, sungguh dia telah salah dengan kesalahan yang fatal. Saya pernah berdiskusi, berdebat dengan seorang yang tadi ngotot mengatakan Nabi itu hadir ketika peringatan maulid. Nah, taib. Bagaimana kalau misalnya di satu waktu ada banyak yang mengadakan peringatan maulid, terutama di bulan-bulan ini ya. Bulan-bulan ini banyak yang merayakan atau memperingati maulid. Sini ada, kampung sebelah ada, ya kampung sana ada lagi yang merayakan maulid, di kecamatan lain, di kota lain, ya bahkan di provinsi lain, di negara lain. Dalam satu waktu mereka sama-sama merayakan maulid. Maka kita tanya, Nabi hadirnya yang mana? Ya, Nabi terus datangnya yang mana? Apa kata dia? Ya, Nabi bisa hadir semuanya. Nabi itu seperti cahaya, nur. Anda lihat matahari, ketika terbit, maka sinarnya menyebar kemana-mana dalam satu waktu. Waduh. Ya, matahari kalau terbit di Indonesia, maka yang kena sinar matahari semua Indonesia kena sinar matahari. Maka Nabi itu seperti itu. Oh, toyib, ya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun, benar-benar turun Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Gak mungkin, kata dia, kalau Allah turun pada sepertiga malam terakhir, maka bagaimana dengan belahan bumi yang lain? Ya kan? Bagaimana dengan belahan bumi yang lain yang belum mengalami sepertiga malam terakhir? Maka itu nggak mungkin, mustahil, kata dia. Alhamdulillah, Nabi bisa, Allah nggak bisa. Ya, ini aneh keanehan ahli bidah. Kemudian kata beliau,
Sampai mana tadi? Oh ya, walu bisa alaihi ghayatat talbis. Ya, dan telah dirancukan kepada dia. Dia telah mencampur adukkan antara hak dan batil. Wa waqa'a fi khata'in 'azim, dan dia telah jatuh dalam kekeliruan yang fatal. Wa khalafal kitab was sunnah, dia menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa ijma'a ahlil ilm, dan menyelisihi ijma' kesepakatan para ulama. Ya, para ulama sepakat. Apa sepakatnya? Li annal mauta innama yakhrujuna min quburihim yaumal qiyamah la fid dunya. Karena orang yang telah mati itu nanti keluarnya ketika hari kiamat. Ya, bukan ketika masih di dunia. Jadi di sini kita tahu nggak ada namanya arwah gentayangan. Ya, orang yang sudah mati tapi masih gentayangan di atas muka bumi ini nggak ada. Ya, menuntut balas, ya, menuntut balas dendam, nggak ada. Kalaupun kita melihat, kalaupun katanya itu memang seperti orang yang mati, maka kita yakini itu bukan si mayit, namun itu adalah syaitan yang menyerupai, menjelma menjadi orang tersebut. Ya, karena orang yang telah meninggal berada di alam barzakh, dan tidak mungkin dia bisa kembali ke dunia, dihidupkan lagi sampai kapan? Sampai hari kiamat baru dibangkitkan. Termasuk Nabi SAW. Bahkan beliau adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kubur. Ana awwalu man yunshaqqu anhul qabr, kata beliau. Aku adalah manusia pertama yang kuburan itu terbelah untukku. Artinya aku bangkit lagi. Namun banyak khurafat-khurafat, dongeng-dongeng dari sebagian Habib. Ada orang-orang yang bangkit, bahkan masih hidup, bangkit di kehidupan dunia ini. Seperti ada kisah di Yaman sana, seorang pelayannya Habib, kata dia, ini masih kita bicara pelayannya, bukan majikannya. Majikannya ini dzurriyyah Nabi. Iya, pelayannya saja sudah sakti kayak gini, apalagi majikan. Ya, namanya Said Al-Amudi. Ya, Al-Amudi ini marga, bukan marga Habib, bukan. Ya, Al-Amudi. Katanya Said Al-Amudi ini berkhidmat kepada salah seorang Habib. Sampai akhirnya ketika dia meninggal, ya, maka kuburannya itu banyak diziarahi oleh orang-orang. Nah, pernah suatu ketika ada Habib yang berziarah ke makamnya Said Al-Amudi ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh Said Al-Amudi, wahai Syekh Said Al-Amudi." Dia berkata seperti itu di kuburan itu. Maka kemudian kuburannya terbelah. Kemudian Syekh Said bangkit dengan mengatakan, "Waalaikumsalam ya dzurriyyata Rasulillah." Ya, waalaikumsalam wahai cucunya Rasulullah. Wes perlu ning ngono tok. Perlu ning ngono tok, mari ngono mlebu kuburan maning. Ya, kata dia, ini karomahnya pelayannya dzurriyyah Nabi. Pelayannya saja dapat kemuliaan seperti ini, apalagi majikannya. Itu supaya kita tetap melayani dia, ya, tetap jadi budak-budaknya. Ya, doktrinnya seperti itu. Ya. Ya, sering kita sampaikan jamaah, kita nggak mempermasalahkan masalah nasab. Ya, kita tidak pernah mempermasalahkan masalah nasab. Mereka mengaku keturunan Nabi SAW, kita percaya sebagaimana pengakuannya. Sebagaimana kalau saya mengaku bahwa saya adalah anak dari fulan, dan fulan, Anda percaya nggak? Iya, percaya. Karena yang tahu tentang silsilah adalah saya. Ya, soal nanti dusta atau tidak itu urusannya dia. Yang penting kita mempercayai sesuai dengan pengakuannya. Nggak apa-apa. Itu nggak mengganggu akidah kita kok. Ya, kalau kita mempercayai mereka ini benar-benar dzurriyyah Nabi SAW, itu nggak mengganggu akidah kita. Yang justru mengganggu akidah kita adalah ketika kita meyakini mereka keturunan Nabi, kemudian kita tidak melihat bagaimana akidahnya, bagaimana ittiba'nya kepada Nabi, bagaimana tauhidnya kepada Allah. Tanpa melihat itu, hanya dengan modal dia keturunan Nabi, kita muliakan mereka, kita hulu terhadap mereka. Ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar. Ya, maka yang kita lihat pertama kali adalah ittiba'nya kepada Nabi, tauhidnya kepada Allah, baru kemudian nasabnya. Ketika dia ittiba kepada Nabi, ketika dia tauhidnya beres, ya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah di atas akidah yang lurus,
maka kita berikan loyalitas kecintaan kepada orang tersebut. Apalagi kalau ditambah dia adalah keturunan Nabi SAW, maka itu nilai plus juga bagi dia. Tapi kalau ternyata dia ini ya, keturunan Nabi SAW, namun kelakuannya berbuat syirik, sukanya mengkeramat-keramatkan kuburan, bahkan menyeru manusia kepada kesyirikan. Bahkan naudzubillah, kita pernah ya, mendengar langsung seorang tokoh mereka ketika ziarah ke salah satu Habib di Tarim, Abdullah Al-Haddad kalau nggak salah nama Habibnya. Disebutkan sama guide-nya itu bahwasanya kalau kita punya masalah, punya hajat, punya keperluan, maka datang ke kuburan kami. Kami akan mengabulkan ya kebutuhan-kebutuhan Anda, kata dia. Ada videonya, nanti kalau selesai kajian tak setelon ya. Ya. Ada videonya di Tarim sana. Nah, kalau keturunan Nabi SAW menyeru kepada kesyirikan, manfaat nggak darahnya dia? Kalau mengaku keturunan Nabi, nggak manfaat, nggak ada nilainya. Ya, makanya nggak penting, ya usah kita ikut-ikut masalah nasab ini benar atau tidak. Itu bukan hal yang prinsip. Ya, hal yang prinsip itu lihat akidahnya bagaimana, lihat tauhidnya bagaimana. Itu yang menjadi pegangan kita. Permusuhan kita dengan mereka bukan permusuhan nasab. Ya, permusuhan kita dengan mereka permusuhan apa? Akidah. Ya, permusuhan tauhid, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Bukan antara nasabnya benar atau enggak, bukan. Nggak ada urusan kita sama itu. Bahkan kita percaya, ya mending kita percaya justru itu pukulan telak bagi mereka. Mosok keturunan Nabi kok koyok ini. Paham ya? Justru lebih enak kalau mereka itu tetap sebagai keturunan Nabi, sehingga itu sebagai pukulan telak bagi mereka. Masa keturunan Nabi SAW kok justru malah berbuat syirik? Sedangkan Nabi SAW ketika hidupnya menutup pintu-pintu kesyirikan, bahkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang mereka nasabnya katanya bersambung kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan kau biarkan ada berhala kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Tapi lihat keturunan yang ngaku keturunannya, kuburannya ya Bang? Hah? Waduh, di semen, mending di semen. Dibangun, ada yang ada lampu LED-nya jamaah, lampu LED-nya. Iya jamaah, sohi. Ada videonya nanti kalau mau tak lihat no. Ya, jadi dalam kuburannya itu ada kubahnya, bukan kubahnya, ada atapnya gitu, kemudian kasih kelambu, kemudian tak lihat kok murup abang jerone itu. Ternyata ada lampu LED-nya di dalamnya itu. Iya, ada lampu LED-nya. Untung nggak ada lampu yang kayak diskotik itu, lampu yang muter-muter itu. Ma'adallah. Kemudian kata beliau, orang yang mati tidak akan mungkin bisa keluar dari kuburnya sampai hari kiamat. Wa man qala khilafa dzalik fahuwa kadzibun kadziban bayyinan. Maka barang siapa yang mengucapkan selain itu, yakni dia mengatakan bisa kok orang mati sekarang hidup lagi, ya orang yang mati sekarang bisa kok balik lagi ke dunia. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, sungguh dia berdusta dengan kedustaan yang bayyina, kedustaan yang jelas. Ya, langsung didustakan. Aku nak buktinya kok fotonya, videonya, enggak. Meskipun ada bukti videonya jemaah, ada bukti videonya, misalnya orang yang mati sudah ratusan tahun, kemudian ada videonya bahwasanya dia bangkit lagi, kemudian berjalan-jalan lagi, ketok rai ini jelas. Ada bukti videonya, percaya tuh. Kita lebih percaya apa? Dalil. Ya, kita lebih berpegang dengan dalil daripada apa yang kita lihat. Terkadang mata itu tidak melihat sebagaimana hakikatnya. Fata morgana. Mata kita melihat itu sebagai apa? Air. Nah, maka kalau didekati itu bukan air. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu hak. Apa yang kita saksikan belum tentu hakikatnya seperti itu. Demikian juga yang kita dengar. Apa yang kita dengar belum tentu kebenarannya seperti itu. Tapi kalau dalil qala Allah dan qala Rasul, pasti apa? Pasti benar.
au ghalitun mulabbisun alaihi. Barang siapa yang mengucapkan seperti itu, maka dia telah keliru atau dia telah talbis, ya, mencampur adukan antara hak dan batil. Di antara dalil mereka, Allah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la. Nah, ada dalam surat Ali Imran juga, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, ada dua ayat yang seperti itu. Satu tadi di surat Al-Baqarah, bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Ada ayatnya seperti itu. Mereka mengatakan, jangan kau, kata Allah, jangan kau menganggap orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai amwat, orang yang mati. Bal ahya, justru mereka itu masih hidup. Ya, maka kita jawab, iya, mereka masih hidup, tapi di mana kehidupannya? Di alam barzakh. Ya, jangan terus mereka hidup kok. Hidup maksudnya di dunia. Enggak. Ya, dalam agama kita nggak ada akidah reinkarnasi. Orang yang mati balik ke dunia lagi nggak ada. Lam ya'rifil haqqa alladhi arafahu salafus saleh. Orang tersebut tidak mengetahui kebenaran yang telah diketahui oleh para salafus saleh. Wa daraja alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum bi ihsan. Wa daraja alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum bi ihsan. Dan dia telah mengada-ngadakan kedustaan atau melebih-lebihkan, menganggap lebih tahu daripada para sahabat Nabi, daripada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Sesungguhnya kalian setelah itu akan menjadi mayit, mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat baru dibangkitkan. Ya, jadi nggak ada sebelum hari kiamat dibangkitkan. Ustadz, tapi ada itu dulu zamannya Nabi Isa. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, padahal belum hari kiamat. Maka kita jawab, naduru ma'ad dalil haitsu daro. Kita ahlu sunnah berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Secara asal, orang yang mati tidak akan mungkin hidup lagi, kembali lagi ke dunia. Namun kalau ada dalil yang mengecualikan, maka ya kita perkecualikan. Jangan terus pengecualian ini akhirnya dibuat umum, dikebiah uyah. Itu konsepnya ahlu sunnah. Nah, kemudian di sini ada hadis yang tadi kita singgung. Nabi mengatakan, ana awwalu man tunshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Aku adalah manusia pertama yang bangkit dari bumi pada hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'. Aku adalah orang yang pertama kali diberi syafaat dan yang memberi syafaat. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan ini itu sangat banyak. Tapi itu sisi pertama. Dari mana beliau menghukumi bahwa wasiat Syekh Ahmad tadi itu adalah wasiat yang dusta, yaitu karena nggak mungkin seorang melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Berarti kalau dalam keadaan mimpi bisa. Ya, Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka benar-benar dia melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupai aku. Ya, setan tidak akan bisa menjelma persis seperti aku. Setan bisanya ngaku-ngaku dalam mimpi itu. Tapi itu pun mimpi ketemu Nabi harus dicocokkan dengan asyama'il al-Muhammadiyah, dengan ciri-ciri fisik Nabi SAW. Dan Nabi mengucapkan sesuatu di dalam mimpi dengan ucapan yang tidak menyelisihi ajaran beliau ketika hidup. Tapi kalau Nabi di mimpi mengucapkan hal-hal baru yang nggak pernah Nabi ajarkan ketika hidup, maka harus diapakan? Harus didustakan.
Harus didustakan, nggak boleh dijadikan sebagai landasan. Ya, bahkan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ketika beliau membahas tentang masalah awal masuknya bulan Ramadan, di mana kata beliau, kalau kita sedang berada, kalau Anda, apabila ada seseorang yang berada di tanggal 29 Sya'ban. Nah, ketika tanggal 20 Sya'ban, maka besoknya itu ada dua kemungkinannya. Bisa jadi tanggal 30 Sya'ban, bisa jadi tanggal 1 Ramadan. Tapi tanggal 29 Sya'ban itu dia mimpi ketemu Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam mimpinya itu bahwa besok sudah masuk 1 Ramadan. Maka kata Imam Nawawi, haram dia berpuasa besoknya. Maksudnya haram di situ bukan berarti besok kalau memang beneran 1 Ramadan gak poso, bukan. Tapi maksudnya haram dia puasa karena mengikuti mimpi itu. Karena Nabi ketika hidup mengatakan bahwa masuknya Ramadan itu ditentukan dengan apa? Ru'yatul hilal, atau menggenapkan bulan menjadi 30. Gak ada Nabi mengatakan masuknya Ramadan itu entenono aku kok tak impeni. Ya, gak ada Nabi mengatakan kayak gitu. Ya. Tapi ini poin yang pertama. Masih ada beberapa poin tentang dustanya wasiat tersebut. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Alhamdulillah, sejarah. Ngerusak rekor. Ya, betul. Amin. Nabi menemui para anbiya dengan, kalau sekarang ada nggak dalil bahwasanya Rasulullah itu juga dengan iya, orang-orang yang beriman, ruh-ruh mereka itu diangkat ke atas langit. Ya kan, bahkan para malaikat-malaikat dalam hadis riwayat Al-Bara' bin Azib, para malaikat-malaikat mencium wanginya ruh tersebut. Ya, kemudian mereka ditempatkan di surga di paruh-paruh burung yang ada di dalam surga. Itu hanya rohnya saja. Jadi rohnya sudah bisa melihat surga, ya, tapi hanya rohnya saja. Jasadnya masih belum merasakan surga. Nah, kalau orang-orang beriman biasa saja sudah merasakan keistimewaan, kenikmatan-kenikmatan demikian, tentu Nabi SAW juga lebih dapat hal tersebut. Ya, cuman bagaimananya wallahu a'lam. Ya. Ada panjang hadisnya dalam riwayat Al-Bara' bin Azib. Ini kalau ada waktu kita putarkan yang tadi kita sampaikan. Nah, kalau ini yang tadi kita sebut apa namanya, kuburan yang ada LED-nya. Nah, itu loh, ada nyala-nyalanya. Loh, ada nyala-nyalanya, loh, padang kuburan nih. Loh, murub. Nah, ada LED-nya. Beneran coba. Padang kuburannya Jembar atau Oh, itu beda itu. Yang ini yang atap rumah jebol, bisa terbang. Iya. Iya, atap rumahnya jebol. Jadi anak-anaknya itu mau dites sama bapaknya, Bu. Dites apalan, kayak apalan Qurannya sudah berapa juz itu. Ngetesnya kongkon mulu, kongkon terbang. Abdullah Idrus, pusatnya Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Hamid Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga.
Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dengar nggak Pak? Hah? Datang ke kuburan kami itu bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid. Dengar omongan kayak gini ini sudah sensor kita itu aktif sudah. Orang yang nggak belajar tauhid, dengar omongan kayak gini, katut ya, mantu-mantu deh. Tapi kita memiliki ilmu tentang tauhid, kita belajar tentang tauhid dan syirik. Ketika kita mendengar omongan seperti ini, nyala sensor kita. Gak tepak cangkeme wong iki. Langsung. Ya. Ini pentingnya kita belajar tentang tauhid, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami tentang tauhid ini sehingga mereka gampang disesat-sesatkan oleh orang-orang seperti itu. Naudzubillah. Cukup? Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.